Halo, perkenalkan nama saya Rizky Giraldi, NIM saya 1909109. Di sini saya akan menerangkan tentang peran restoran manager dan chef pada sebuah restoran beserta job description dan jenis-jenis restoran. Nah, di sini pertama saya akan menerangkan tentang restoran, yaitu makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer manusia untuk mempertahankan hidup. Makanan yang baik dan memuaskan usaha restoran saat ini semakin populer baik di pusat kota maupun di daerah pinggiran kota. Adanya perkembangan zaman yang semakin maju, pola kehidupan penduduk mengalami perubahan, dan mereka yang sehari-hari sibuk bekerja hampir tidak mempunyai waktu dan tenaga untuk menyiapkan hidangan keluarga, apalagi harus menyelenggarakan dan menyiapkan sendiri jamuan makanan untuk acara tertentu. Dengan demikian, mereka akan menyerahkan tanggung jawab pada penyediaan makanan kepada perusahaan restoran yang dapat dipercaya untuk memberikan pelayanan, dan oleh karena itu tidak mengherankan jika bidang usaha restoran mengalami perkembangan yang pesat. Diawali dengan timbulnya selera makan. Selera seseorang timbul dari penampilan makanan dan minuman yang berkaitan dengan aroma, cita rasa, dan cara penyajiannya. Dengan menampilkan yang menarik akan memberikan kenikmatan dan kepuasan bagi orang yang menyantapnya. Oleh karena itu, makanan dan minuman yang disajikan selain harus memenuhi unsur zat gizi, enak, bersih, dan bervariasi, juga harus disajikan dalam keadaan menarik. Makanan dan minuman akan mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi apabila ditunjang dengan adanya cara penyajian yang menarik sehingga membangkitkan selera makan. Selanjutnya ada job desk restoran manager. Yang pertama itu seorang manajer restoran bertanggung jawab dalam membuat strategi untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan mengoptimasi keuntungan yang didapat. Yang kedua itu masih berhubungan dengan profit. Manajer restoran bertanggung jawab dalam mencapai target penjualan yang sudah ditentukan. Yang ketiga itu adalah mengelola restoran atau toko, tidak terlepas dari pelanggan. Kepuasan pelanggan atas servis yang diberikan adalah tanggung jawab dari seorang manajer. Selanjutnya ada struktur organisasi restoran. Struktur organisasi restoran merupakan sebuah tempat yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum tanpa berpindah tempat untuk mendapatkan keuntungan atau laba, dan memiliki tanggung jawab di dalamnya. Sesuai dengan jabatannya masing-masing, restoran di sebuah hotel umumnya bisa dibedakan menjadi 3 kelompok berdasarkan ukuran, yakni restoran besar, kecil, dan menengah. Adapun manfaat adanya struktur organisasi dalam sebuah restoran adalah untuk memberikan informasi siapa saja yang bertanggung jawab dalam restoran tersebut, agar karyawan bisa melihat langsung kedudukan jabatan yang ada pada dirinya dalam organisasinya. Selanjutnya itu ada untuk memperlihatkan jalur koordinasi dalam bagian satu dengan yang lainnya, dan yang terakhir itu ada untuk memperlihatkan fungsi dan tanggung jawab yang ada. Dan itu ada gambaran struktur organisasinya. Yang paling atas itu adalah head waiter, selanjutnya ada assistant head waiter, selanjutnya ada captain, head butler, hostess, dan selanjutnya ada assistant captain, dan yang terakhir itu ada waiter. Selanjutnya pengertian chef. Pekerjaan seorang chef bukan hanya sekedar profesi, ini adalah bentuk dari seni untuk menikmati, tidak seperti hasil lain yang cukup dihargai melalui indera penglihatan dan pendengaran. Makanan yang baik dan sehat dimaksudkan untuk dikonsumsi dan dihargai melalui beberapa indera. Selanjutnya ada job desk chef. Yang pertama itu membuat menu, memilih tema restoran, mempersiapkan makanan, dan yang terakhir itu periksa kualitas. Yang selanjutnya ada tugas sous chef. Yang pertama membuat hidangan baru yang menarik bagi pelanggan, menetapkan jadwal kerja dan peraturan yang ada di dapur sehingga semua bisa bekerja dengan efisien, dan yang terakhir itu ada menghasilkan hidangan yang berkualitas tinggi. Selanjutnya ada tugas CDP atau chef de partie, bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas kitchen, bertanggung jawab terhadap staff kitchen, dan yang terakhir itu bertanggung jawab atas ketersediaan stok atau bahan baku termasuk persediaan untuk belajar ke pasar. Selanjutnya itu ada demi chef, tugasnya itu mengelola dapur yang menjadi tanggung jawabnya, menyusun menu, dan yang terakhir itu membuat standar resipi berserta food cost-nya. Selanjutnya itu ada tugas cook. Yang pertama itu menyiapkan alat masak, mempersiapkan bahan untuk memasak, membersihkan serta menyimpan alat masak, dan yang terakhir itu membantu koki masak. Nah, struktur organisasi kitchen selanjutnya. Struktur organisasi kitchen kan berbeda menurut besar kecilnya perusahaan dan jenis perusahaan tersebut. Dalam hal ini adalah hotel dan restoran. Misalnya dalam sebuah restoran dapat menampung 300-400 orang. Dengan menghidangkan makanan secara ala carte, akan berbeda struktur organisasinya dibandingkan dengan restoran yang menampung kurang dari atau bahkan lebih dan mempunyai beberapa seksi atau bagian outlet seperti di hotel-hotel besar. Nah, itu ada struktur organisasinya
Yang pertama itu ada executive chef, di bawahnya ada sous chef, dan dibagi 4 ada cook kitchen, hot kitchen, butcher, dan pastry yang dikepalai oleh CDP atau chef de partie. Di bawahnya itu ada demi chef, selanjutnya ada komis 1, komis 2, dan terakhir itu ada cook helper. Selanjutnya itu ada klasifikasi restoran. Klasifikasi restoran dibagi 3, ada formal restoran, informal restoran, dan specialty restoran. Formal restoran itu ciri-cirinya penerimaan pelanggan dengan sistem pemesanan tempat terlebih dahulu. Para pelanggan terikat dalam menggunakan pakaian formal. Menu pilihannya yang disediakan adalah menu klasik dan menu populer saja. Selanjutnya ada informal restoran. Ciri-cirinya itu harga makanan dan minumannya relatif terjangkau, penerimaan pelanggan tanpa sistem pemesanan di tempat, para pelanggan tidak terikat menggunakan pakaian formal. Dan terakhir itu ada specialties restoran. Ciri-cirinya menyediakan sistem pemesanan tempat, menyediakan menu khas suatu negara atau daerah yang populer dan disenangi, dan yang terakhir itu sistem penyajian makanan disesuaikan dengan budaya negara asal dan dimodifikasi dengan budaya internasional atau disebut juga fusion food. Nah, di situ ada jenis-jenis restoran. Yang pertama itu ada automat restoran, ada bistro, kantin, cafe, cafetaria, chopstick atau steakhouse, kabaret atau nightclub, coffee pot, delicatessen restoran, dinner atau kereta makan, drive-in, grill-in, wagon restoran, tavern, dan common. Nah, itulah penjelasan restoran beserta job desk dan jenis-jenis restorannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.